Iya, pemirsa Pelopomora, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat menunaikan ibadat sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kita di Studio 2 masih akan terus melanjutkan perbincangan bersama dengan tiga narasumber mengenai dengan karya sastra dan juga kaum milenial. Kalau tadi saya sudah mendapatkan tanggapan dari Bapak Marcel mengenai dengan budaya baca, budaya menulis di tengah era digitalisasi. Saya ingin tanggapan dengan pertanyaan yang sama dari Bapak Marianus. Ya, sebetulnya kebiasaan menulis itu baik zaman dahulu maupun sekarang masih ada, tapi dengan gaya dan intensitas berbeda. Zaman saya dan Pak Marcel, kita terbiasa menulis dengan kertas dan bolpen. Ketika kita menulis dengan kertas dan bolpen, itu ada proses berpikir yang lebih lama. Jadi ketika gerakan mekanistik di tangan merangsang otak, itu ada interaksi antara tangan dan otak, itu lebih lama waktunya. Ada generasi lain yang menulis dengan mesin tik. Ya. Bunyi ketukan pada mesin tik itu memberi inspirasi tersendiri bagi penulis. Jadi ketika dia mendengar irama mesin tik, proses kreatif di otak juga bergerak dalam irama itu. Anak-anak sekarang tidak terbiasa dengan kertas, tidak terbiasa dengan mesin tik, tapi terbiasa dengan gadget. Karena itu dia menulis pendek. Apabila dia melihat sebuah realitas, dia menulis pendek saja sehingga cenderung satu aspek yang dideskripsi. Dia jarang melihat suatu masalah secara holistik. Dia lebih cenderung melihat masalah dari aspek tertentu saja dan memberikan komentar pendek terhadap masalah yang dilihat itu. Jadi memang ada perbedaan ya Bapak dari waktu ke waktu. Kalau zaman, boleh saya bilang zaman kolonial ya Bapak ya. Zaman kolonial itu kan memulainya dengan pena dan kertas, kemudian berpindah ke mesin ketik, kemudian naik satu tingkat lagi di komputer, dan sekarang di zaman kita anak-anak sekarang sudah lebih nyaman dengan gadget dan akhirnya membuat tulisan itu menjadi lebih pendek sebenarnya. Menjadi lebih pendek dan sebenarnya punya potensi berarti anak-anak ini ya. Ada punya potensi, tapi tidak masif seperti dulu ya, seperti zaman kolonial ya Bapak ya. Nah, di tingkat universitas sebenarnya Bapak, ini saya ingin tahu, penasarannya saya itu di tingkat universitas itu adakah trik atau kiat-kiat khusus untuk mendorong mahasiswa yang sekarang juga tergabung dalam kaum milenial untuk mulai mencintai menulis dan membaca? Dari Bapak Marcel dulu. Oh ya, baik. Kebetulan di Undana itu ada program studi pendidikan bahasa dan sastra. Mata kuliah menulis ya, itu namanya menulis kreatif. Sebetulnya kalau menulis ya selalu berhubungan dengan membaca gitu. Ya. Kalau media kita, media digital ini sebagai sumber bacaan, menurut saya itu luar biasa gitu. Luar biasa. Karena kita tidak, kalau Pak saya Ambuga kemudian Pak Marianus ke perpustakaan, orang bilang itu jadul, terlalu lama makan waktu ke sana kemari gitu ya. Padahal di Android kita itu ada gitu ya. Persoalan sekarang apakah itu dimanfaatkan atau tidak? Nah, iya. Kadangkala ada masalah-masalah lain yang kemudian seolah-olah memutuskan hubungan kita dengan berimajinasi gitu ya. Misalnya ketika kita ini adalah masyarakat yang komunal, di mana gosip itu sangat kuat, maka fitur-fitur yang Android yang paling banyak digunakan yaitu adalah WA, WhatsApp, kemudian Facebook, Twitter. Sedangkan penyediaan misalnya buku-buku elektronik jarang diunduh untuk kita baca gitu. Padahal itu sebetulnya bagian-bagian yang sangat-sangat mudah kita dapatkan. Mudah. Dan kalau tanpa ada membaca, bagaimana gizi otak kita itu bertambah, sehingga kosakata kita juga bertambah, kualitas imajinasi kita juga bertambah, sehingga menulis pun menjadi sangat berkualitas. Nah, ini problem kita juga di universitas. Benar ya Bapak. Jadi memang perpustakaan mulai ditinggalkan sebenarnya. Ya, mulai ditinggalkan. Padahal sebenarnya
tidak masalah. Tapi Tidak kalau masalah. misalnya gadget itu memang Ya, dimaksimalkan dia maksimal untuk kepentingan membaca membaca ya. gitu. Iya.